Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ekshumasi adalah penggalian kembali terhadap mayat yang telah dimakamkan. Seperti apa pelaksanaan ekshumasi, apa yang membedakan dengan otopsi pertama dan membutuhkan waktu berapa lama? Lantas bagaimana meminimalisir spekulasi maupun opini di masyarakat? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Profesor Dr. Ahmad Yudianto, ahli forensik dari Universitas Airlangga, dan Devi Rahmawati, praktisi komunikasi dari Universitas Indonesia. Mbak Devi dan Pak Ahmad, selamat malam. Selamat malam. Ya, salam sehat semuanya. Saya akan langsung ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, mungkin masih banyak yang belum mengetahui mengenai otopsi ini sendiri. Sebetulnya tujuan otopsi itu apa dan prosedur umum dalam melakukan otopsi itu seperti apa, Pak Ahmad? Baik. Jadi istilah otopsi sendiri itu adalah bedah mayat. Ya. Semua organ-organ dari kepala, dada, perut, dan rongga tubuh itu dikeluarkan, diperiksa, di mana tujuan dari otopsi di sini sendiri adalah untuk menemukan sebab pasti dari kematian. Itu secara umum, jadi otopsi seperti itu. Prosedurnya tentunya kalau kita berbicara tentang otopsi, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, otopsi sendiri itu ada 3. Salah satunya adalah otopsi forensik. Otopsi forensik ini tentunya prosedurnya atas permintaan dari penyidik yang ditujukan kepada ahli, dalamnya adalah dokter, untuk melakukan bedah jenazah. Seperti itu. Baik, Pak Ahmad, apa bedanya otopsi pertama dan otopsi kedua? Sebenarnya istilah otopsi pertama dan otopsi kedua itu tidak ada. Di Undang-Undang Kesehatan sendiri itu otopsi ada 3. Ada otopsi anatomi, ada otopsi klinis, dan otopsi forensik. Itu ada di pasal 120, pasal 121, pasal 122 itu menerangkan hal tersebut. Jadi tidak ada istilah otopsi pertama dan otopsi kedua. Kalau sesuai mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 2009, itu hanya ada otopsi anatomi, otopsi klinis, dan otopsi forensik. Seperti itu. Lalu ada bedanya tidak, Pak Ahmad, proses ekshumasi dengan proses otopsi? Kalau ekshumasi di situ adalah penggalian jenazah. Ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 135 itu mengatur tentang ekshumasi. Di mana ekshumasi sendiri itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk meminta identifikasi. Yang kedua adalah untuk pengambilan sampel. Yang ketiga adalah otopsi itu sendiri. Di mana otopsi di sini adalah untuk menentukan sebab pasti dari kematian. Baik. Pak Ahmad, dalam momen seperti apa kemudian proses ekshumasi ataupun proses otopsi ulang ini perlu diberlakukan, Pak Ahmad? Semua itu kan permintaan dari penyidik ya. Tentunya penyidik misalkan hal perlu itu dilakukan ekshumasi, ya kita lakukan. Artinya kalau misalkan ada novum baru ataupun ada bukti-bukti baru, itu perlu dilakukan ekshumasi. Nah, atau pengakuan dari terdakwa. Seperti beberapa kasus, misalkan ada pengakuan bahwa telah dimakamkan, dikuburkan di dalam rumahnya, dan sebagainya, itu perlu ekshumasi. Yang terpenting di sini ekshumasi tidak hanya dilakukan di pemakaman umum, bisa juga dilakukan pada tempat-tempat umum, tergantung dari pengakuan dari terdakwa. Itu yang pertama. Yang kedua juga ekshumasi itu bisa atas permintaan dari hakim. Hakim meminta kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulang, yang dimana jenazah telah dikubur, maka dilakukan pemeriksaan ulang, dimana yaitu dengan melalui ekshumasi tersebut. Oke, sebelum saya ke Mbak Devi, Pak Ahmad, siapa kemudian yang paling bisa mengatakan ataupun memberikan kesimpulan terhadap proses otopsi atau ekshumasi yang mungkin sedang berlangsung? Karena ekshumasi ini terkait dengan jenazah, ya, yaitu makanya
selaku penanggung jawab dalam ekshumasi, di sini pelaksanaan ekshumasi itu adalah seorang dokter, dalam hal ini adalah seorang dokter forensik. Nanti dokter forensik itu akan berkolaborasi dengan ahli-ahli lainnya yang terkait dengan kasusnya, misalkan perlu pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan penunjang, histopatologi ataupun DNA. Tetapi yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaporan dan sebagainya, pembuatan laporannya itu adalah dokter, namanya adalah dokter ahli kedokteran forensik atau spesialis forensik. Oke, hanya ahli kemudian yang bisa memberikan kesimpulan. Saya ke Mbak Devi, tapi kenyataannya kalau kita berbicara mengenai situasi di masyarakat pada saat ini, yang berbicara bukan ahlinya nih, Mbak Devi. Proses otopsinya belum selesai begitu, belum ada kesimpulan, tapi kemudian sudah ramai begitu di media sosial, ada begitu banyak orang yang beropini, ada banyak orang yang mungkin sudah memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, menurut Mbak Devi, kenapa kemudian hal ini terjadi sih? Ya, memang sederhana. Pada hakikatnya media sosial itu menciptakan ruang tanpa tuan dan tanpa batas yang memungkinkan setiap pengguna beraksi bebas, kadang hingga kebablasan. Ini yang kemudian mengilhami beberapa tahun lalu ada sebuah buku yang mengatakan matinya para ahli, the death of expertise gitu ya. Karena ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi di seluruh dunia yang mengakibatkan seringkali muncul kasus-kasus yang gaduh tapi salah tuduh gitu, karena tuduhan-tuduhan tersebut akhirnya berujung pada kesalahan. Nah, justifikasi yang santer pada awal sebuah kasus yang digiring opini publik tak jarang memberikan dampak negatif orang yang tidak bersalah. Bahkan ini yang kemudian dikenal dengan istilah fenomena cancel culture gitu ya, sebuah fenomena yang berupaya untuk menafikan atau mengasingkan sosok, kelompok atau produk tertentu yang sebenarnya belum tentu berbasis fakta dan data yang sebenarnya. Oke, ini dampaknya akan seperti apa dan kemudian bagaimana cara meminimalisir. Nah, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, akan kembali kepada Mbak Devi. Mbak Devi mungkin tidak hanya berbicara mengenai persoalan ekshumasi ataupun otopsi ya, tapi kemudian dalam berbagai persoalan lainnya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kadang-kadang jumlah yang like ataupun nge-retweet dari informasi yang mungkin datang bukan dari ahli itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan informasi aslinya begitu. Bahkan ketika ada informasi yang betul datang dari ahli itu sudah tidak dipercaya lagi begitu. Nah, ini dampaknya seberapa besar sih akibat banyaknya spekulasi ataupun informasi-informasi yang beredar liar begitu di media sosial? Ya, makanya dalam istilah saya yang tadinya cancel culture kemudian bisa berubah menjadi cancer culture. Karena itu betul-betul mematikan, artinya orang yang kemudian sudah dituding bahkan jauh dari proses hukum yang ada, misalnya kalau dalam konteks proses hukum itu dia sudah tanda kutip terpenjara, sudah terhukum dan sebagainya, baik dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi dan sebagainya. Ini sebuah pandemi sosial yang memang cukup mengerikan ya dalam konteks dunia digital. Dan viralitas yang berisi opini membabi buta itu akan semakin memperkuat polarisasi yang ada di lini masa. Karena menariknya adalah manusia pada dasarnya itu hanya ingin mendengar apa yang ingin dia dengar, hanya ingin melihat apa yang ingin dia lihat, dan itu mendapatkan panggungnya di ruang media sosial. Makanya tidak heran kalaupun kemudian ada pakar yang berbicara sebuah opini A, tapi kalau saya, Devi, memang dari awal tidak meyakini hasil A, apapun yang dikatakan oleh pakar yang menyebutkan bahwa sebenarnya hasilnya A, maka saya tidak akan percaya. Saya akan percaya pada orang yang mengatakan B walaupun dia bukan ahli, karena saya percaya sudah punya keyakinan sebelumnya bahwa orang tersebut adalah B misalnya. Jadi memang yang menarik adalah dalam konteks dunia digital, dan ini menjadi PR seluruh dunia gitu ya, bahkan level pemerintahan di banyak negara sedang memikirkan, karena gini, post-truth itu apa sih? Post-truth itu adalah ketika yang disebut benar itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya yakini. Bahaya betul karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing gitu ya. Nah, ini yang memang sekarang makanya pemerintah juga aktif melakukan program literasi digital. Salah satunya adalah itu, agar membiasakan masyarakat kita menjadi lebih objektif. Karena uniknya masyarakat kita ini belum seperti barat misalnya,
yang pernah memasuki dari era masyarakat lisan, kemudian masuk ke masyarakat tulisan, baru pindah ke masyarakat digital. Kita dari masyarakat lisan tiba-tiba lompat ke masyarakat digital. Jadi tradisi objektivitas, tradisi untuk melihat data, fakta dan bersabar terhadap sebuah proses itu tidak terjadi. Ini yang kemudian membuat banyak sekali orang yang akhirnya mengalami yang disebut dengan cancel culture tadi, dan di ujung baru ketahuan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah misalnya. Oke, caranya kemudian supaya kemudian bangsa kita ini lebih objektif begitu dalam melihat sebuah persoalan, bagaimana Mbak Devi? Ya, ini bagus. Media kemudian sebagai satu-satunya sekarang yang bisa kita andalkan. Karena kan kalau media yang benar, artinya seperti jurnalis Metro atau media-media online yang resmi itu pasti akan melalui sebuah proses panjang dalam mengungkapkan sebuah fenomena atau kasus. Memang ini tidak bisa kerja sendirian. Semua pihak, akademisi, media, civil society harus kerjasama untuk juga, nah ini menariknya, sebenarnya berita positif itu jauh lebih banyak, berita yang benar itu sebenarnya jauh lebih banyak, tapi dia tidak contagious, dia tidak menular, tidak diviralkan. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu contagious betul, viral betul. Nah, jadi PR kita sekarang adalah gimana caranya bareng-bareng menyebarkan berita yang positif agar kemudian pelan-pelan mengimbangi tsunami informasi yang cenderung negatif. Baik, saya kembali kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, dengan berbagai dinamika yang kemudian terjadi di media sosial begitu ya, ini mengganggu tidak kepada ahli forensik dalam melakukan tanggung jawabnya? Ya, tentunya kalau melihat apakah ada gangguan, tidak ya tentunya berefek ya, tapi tentunya kita harus fokus melakukan pemeriksaan ya. Jadi yang melakukan pemeriksaan kemarin itu para ahli yang mempunyai kompetensi sesuai dengan keahlian masing-masing, mereka akan bekerja sesuai dengan kompetensi dan fokus tentunya. Ya tentunya ya efek-efek media massa yang media sosial terutama berdampak sedikit tentunya ya. Tapi tidak, ini kita mempunyai kompetensi dan harus fokus sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mereka pakar di dalamnya. Ya, Pak Ahmad, waktu yang diperlukan untuk ahli forensik memberikan kesimpulan setelah pertama kali melihat jenazah itu membutuhkan waktu berapa lama? Tergantung dari kondisi jenazahnya. Jadi kalau misalkan jenazahnya itu sudah membusuk ya, ataupun belum, namun perlu pemeriksaan lebih lanjut, tergantung dari bahan pemeriksaan yang perlu diperiksakan. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksanaan ekshumasi beberapa waktu yang lalu, di mana perlu pemeriksaan lebih lanjut, di mana prosesnya itu memakan waktu 2-4 minggu. Ya bisa-bisa saja lebih dari situ, karena analisisnya kan harus kehati-hatian dalam mengambil kesimpulannya. Oke, baik. Kita masih punya satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya ingin tahu mengenai proses otopsi yang berlangsung ketika ahli forensik sudah selesai melihat jenazah, meneliti, lalu kemudian mengambil organ tubuh ataupun sampel begitu. Setelah proses itu dilakukan, tahapan-tahapan selanjutnya yang akan dilalui itu seperti apa sebelum kemudian akhirnya mengeluarkan kesimpulan? Ya tentunya dari hasil-hasil laboratorium tersebut dimasukkan di dalam pelaporan nantinya, yaitu di dalam surat keterangan ahli yang akan dibuatnya atau visum et repertumnya di dalam pemberitaan. Nanti tim pemeriksa dalamnya adalah dokter forensik akan melakukan analisis apakah itu jenis lukanya, apakah jenis kekerasannya, ya seperti itu. Jadi hasil-hasil laboratorium yang telah dilakukan itu nanti dianalisis lagi dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap jenazah, baik pada pemeriksaan luar maupun pada pemeriksaan dalam. Yang bisa membuat kesimpulan otopsi sampai memakan waktu lebih dari 1 bulan itu seperti apa, Pak Ahmad? Karena kan kita perlu pemeriksaan penunjang, sehingga kita memerlukan waktu untuk melakukan analisis, sehingga tim dalam hal ini adalah tim pemeriksa ya, yang terdiri dari beberapa dokter tersebut itu akan memberi kesimpulan final nantinya.
Oke, tapi bisa sampai lebih dari 1 bulan begitu ya, Pak Ahmad ya? Ya, bisa itu karena pemeriksaan laboratorium sendiri seperti disampaikan oleh ketua tim waktu kongres itu memakan waktu 2 sampai 4 minggu. Itu bisa lebih karena kan sampel-sampelnya kan sudah mengalami proses pembusukan sehingga belum berbagai metode di laboratorium tersebut dan juga memerlukan ketelitian dalam hal pemeriksaannya. Oke, saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, mungkin karena proses mengambil kesimpulan itu membutuhkan waktu sampai 1 bulan begitu lama begitu ya, sehingga kemudian masyarakat ini terkesan tidak sabar begitu untuk memberikan kesimpulannya sendiri begitu. Masyarakat seperti ingin membicarakan mengenai sebuah topik yang menurut mereka menarik setiap harinya. Bagaimana kemudian Mbak Devi, kita sebagai masyarakat bersikap ketika melihat ada sebuah informasi yang dari ahli mengatakan membutuhkan waktu 1 bulan. Ini membedakan kemudian informasi yang benar dan salah itu nanti bagaimana caranya, Mbak Devi? Ya, ini baguslah, artinya memang bangsa kita ini secara sosial itu kan karakternya lokomotif gerbong atau yang biasa disebut dengan istilah patron klien. Nah, memang besar harapan justru para lokomotif-lokomotif itu bisa menjadi salah satu teladan dan contoh dalam konteks kesabaran. Biasanya followernya, jamaahnya, pengikutnya akan ngekor sebagian besar. Tetap saja ada sebagian yang memang kemudian memiliki pendapat yang berbeda. Tapi artinya kalau kita semua dalam hal ini para lokomotif yang dibantu juga oleh media. Lokomotif itu siapa sih? Orang-orang yang memiliki kewibawaan dan didengar oleh publik. Itu biasanya siapa? Orang-orang yang berkuasa lah. Berkuasa itu bukan dalam konteks hanya tokoh politik gitu, bukan, tapi orang-orang yang memang ketua geng, ketua circle di Instagram, di TikTok dan sebagainya, itu juga elit dalam konteks peradaban digital ini. Nah, kemudian orang-orang yang memang influencer-influencer yang memang memiliki anggota yang banyak. Ketika mereka bergerak bersama dalam semua kasus ya, tidak dengan segera kemudian mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan opini yang serampangan, mudah-mudahan ini juga akan membantu masyarakat kita untuk lebih bijak dalam hal menyikapi berbagai kasus. Karena sederhananya apa? Di era yang penuh dengan rezim kecepatan ini digital, hanya masalah waktu kok kita semua berpeluang untuk melakukan kesalahan dan kemudian berada di posisi yang difitnah, dituding tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan dan menunggu penjelasan dari para ahli seperti Prof. Ahmad misalnya. Ya, Mbak Devi, tapi kan ini merupakan konten yang menarik ya. Kadangkala konten creator membuat segala sesuatu dalam konten, dalam media sosialnya itu lebih mengutamakan mengenai jumlah like ataupun menariknya begitu bagi followernya dibandingkan dari dampaknya begitu. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi selebgram ataupun orang-orang yang memiliki banyak follower begitu di media sosial? Ya, jadi memang gini, pada akhirnya kita ini kan negara hukum. Kalau sifat-sifat tuduhan tadi sudah betul-betul membahayakan gitu ya, karena misalnya gini, tuduhan tersebut misalnya sampai berujung pada aksi kekerasan di dunia nyata, gara-gara misalnya opini yang begitu keras membuat muncul kebencian di benak masyarakat ketika mengeklik dan sebagainya, sehingga ketika dia di lapangan dia sampai melakukan aksi sederhana, misalnya kalau ketemu orang tersebut sampai mohon maaf melakukan kekerasan fisik, dan itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi bahayanya media sosial jangan dianggap enteng, ini benar-benar bisa di follow up di ruang nyata. Nah, kalau sudah demikian maka akan berhadapan dengan hukum. Nah, ini bisa jadi menjadi salah satu opsi untuk memberikan pelajaran. Tapi yang kedua, menarik misalnya seperti yang dilakukan oleh orang yang kemudian memfitnah segala macam dan lain-lain, kemudian beliau memaafkan dalam konteks restoratif justice. Nah, ini juga menjadi satu pilihan yang menarik, bahwa artinya oke, Anda ditangkap tapi kemudian ada pemaafan. Nah, tapi derajat pemaafan itu kan juga ada aturan mainnya. Nah, ini yang mudah-mudahan juga akan menjadi pelajaran literasi hukum bagi kita semua tidak terkecuali, karena mohon maaf, dalam berbagai data menunjukkan orang yang sering gegabah ini nggak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, karena ketika masuk dunia digital, mereka bisa berubah menjadi siapapun meskipun berpendidikan sekalipun. Baik, saya terakhir kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, ada pesan maupun harapan yang mungkin bisa disampaikan dari ahli forensik berkaitan dengan kondisi masyarakat mungkin belum paham mengenai ekshumasi ini. Singkat saja, Pak Ahmad. Ya, baik. Proses ekshumasi
dan otopsi telah dilakukan dan sekarang ini sudah tahapan dalam pemeriksaan di laboratorium, maka harapan kami tentunya untuk semua masyarakat untuk bersabar untuk menunggu hasil final yang nanti akan dikeluarkan oleh tim pelaksana sebagai pelaporan kepada pihak yang berwenang tentunya. Jadi secara bertahap sekarang ini sudah dalam proses dalam pemeriksaan laboratorium karena ini membutuhkan waktu dan membutuhkan ketelitian. Di kami itu yang terpenting itu adalah kebenaran dan ketepatan, bukan masalah kecepatan dalam hasil pemeriksaannya. Saya kira itu. Baik, semoga lebih banyak masyarakat yang lebih paham dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Pak Ahmad Yudianto, Mbak Devi Ramawati telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.